Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat bertemu lagi dengan perkuliahan akuntansi syariah semester ke-7. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi kuliah dengan judul Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah yang merupakan bagian yang kedua. Karena yang kemarin, yang pertama kita sudah selesai membahas pada pertemuan yang ke-6. Nah, pada kesempatan sebelumnya, yaitu pada pertemuan yang ke-6, kita sudah membahas yaitu materi konsep dasar menurut AAOIV. Apa itu AAOIV? Kemarin kita sudah bahas, yaitu kepanjangan dari Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution, yang didirikan pada tahun 1991 di Bahrain. Ya, AAOIV yaitu suatu organisasi yang berkaitan dengan masalah akuntansi dan auditing untuk lembaga keuangan yang Islamik. Nah, pada minggu yang kemarin kita sudah membahas sampai ke halaman 9. Nah, jadi untuk kesempatan kali ini kita langsung aja masuk ke slide berikutnya ya. Nah, di slide kita bisa melihat, yaitu ya, kita akan membahas mengenai bentuk laporan keuangan menurut AAOIV ya. Bentuk laporan keuangan yang diminta menurut AAOIV pada prinsipnya hampir sama dengan laporan keuangan yang diminta atau sebagaimana yang ditentukan oleh PSAK. Namun demikian, AAOIV secara tegas menyatakan bahwa laporan keuangan yang dimaksud adalah laporan keuangan untuk perbankan yang syariah. Ya. Laporan keuangan yang dimaksud ya itu terdiri dari, yang pertama adalah laporan perubahan posisi keuangan atau neraca, kemudian laporan rugi laba, yang ketiga laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan saldo laba, yang keempat laporan arus kas, kemudian yang kelima laporan perubahan investasi yang dibatasi oleh ekuivalennya, Kemudian yang keenam adalah sumber dan penggunaan zakat serta sumbangan. Dan yang ketujuh adalah laporan sumber dan penggunaan dana kortasan atau pinjaman kebajikan. Saya kira udah jelas, sering kita dengar jenis laporan ini, cuma beda-beda sedikit ya. Kita lanjutkan saja. Nah, ada syarat kualitatif dari laporan keuangan ini menurut AAOIV ya. Ada 5 syarat ya secara kualitatif. Yang pertama adalah bahwa laporan keuangan itu harus relevan. Relevan dengan apa? Ya, relevan dengan waktu, ya, serta ya, baik ya, relevan dengan waktu, baik itu untuk laporan interim. Ya, laporan interim itu laporan yang sifatnya bulanan atau tribulanan ya mungkin, dan laporan tahunan. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua, bahwa laporan keuangan itu harus bisa diandalkan. Nah, hal ini berkaitan dengan
tingkat kehandalan informasi yang dihasilkan. Hal ini ya, handal ini tidak berarti akurat secara absolut atau secara mutlak, tetapi dapat diandalkan sesuai dengan kondisi yang melekat pada transaksi, termasuk penggunaan atau metode untuk penghitungan dari suatu transaksi. Kemudian yang ketiga, syaratnya adalah bahwa laporan keuangan itu harus dapat diperbandingkan. Diperbandingkan dengan apa? Diperbandingkan dengan lembaga keuangan syariah yang lain dan di antara dua periode akuntansi yang berbeda bagi lembaga keuangan yang sama. Ya. Jadi dapat dibandingkan itu dibandingkan dengan antar lembaga keuangan syariah, dan yang kedua dengan lembaga keuangan yang sama tetapi periodenya yang berbeda. Kemudian yang keempat, yang D, laporan keuangan itu harus memiliki syarat kualitatif yang konsisten. Artinya bahwa metode yang akan digunakan untuk perhitungan pada pengungkapan akuntansi yang sama untuk dua periode penyajian laporan keuangan. Ya. Sering kita sudah membahas ya, untuk akuntansi yang konvensional konsisten itu misalkan penggunaan metode perhitungan metode perhitungan persediaan, misalkan kalau memakai FIFO maka tahun berikutnya juga harus FIFO. Kalau LIFO juga harus LIFO. Average juga harus average. Nah, seperti itu. Kemudian yang kelima atau yang E, bahwa laporan keuangan itu memiliki syarat kualitatif dapat dimengerti, atau informasi yang disajikan itu bisa dengan mudah dimengerti bagi rata-rata pengguna dari laporan keuangan. Oke, kita lanjut. Nah, kita sekarang akan membahas yaitu ada perdebatan di antara pemikir akuntansi dengan para pemikir akuntansi mengenai kerangka akuntansi tadi. Maaf. Ya. Jadi ada perdebatan di antara para pemikir akuntansi mengenai kerangka akuntansi. Nah, kerangka akuntansi itu kita sudah sering mendengar, yaitu ya, itu kalau di akuntansi konvensional kita sering mengistilahkan dengan konsep akuntansi, atau kadang kita mengistilahkan dengan prinsip-prinsip akuntansi. Ya. Yang pertama yaitu kerangka akuntansi mengenai entitas unit akuntansi, atau sering kita mengenal dengan NTT konsep. Ya. Nah, konsep ini ya diartikan bahwa setiap perusahaan adalah satu unit akuntansi yang terpisah. Ya. Perusahaan adalah satu unit akuntansi yang terpisah dan harus dibedakan dengan pemiliknya, nggak boleh nyampur gitu ya, atau dengan perusahaan lain. Ya, jadi harus dibedakan dengan pemiliknya dan juga dengan perusahaan lain. Nah, dalam hal ini terdapat beberapa teori tentang kepemilikan ini. Ya, di sini akan disebutkan dua teori, yaitu yang pertama adalah teori proprietary. Nah, di mana kepemilikan terhadap perusahaan tercermin pada akun ekuitasnya. Ya, sehingga persamaan akuntansinya menjadi aset dikurangi kewajiban itu sama dengan ekuitas. Kalau teori NTT atau NTT teori, ya, pemilik hanya memiliki hak atas sebagian dari kepemilikan perusahaannya. Kenapa demikian? Karena pemilik ya hanya merupakan salah satu yang berhak atas perusahaan tadi, sehingga persamaan akuntansinya berbeda ya. Kalau yang proprietary tadi itu aset min kewajiban sama dengan ekuitas, maka untuk NTT teori ini aset
sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Nah, para ulama fikih baik yang klasik maupun yang kontemporer serta para pemikir akuntansi Islam dalam hal ini masih berbeda pendapat mengenai teori ini. Mereka yang mendukung diantaranya adalah ada Adnan, Gafikin, Abdurrahman, Atitah, dan sebagainya. Konsep tersebut beralasan bahwa dalam Islam ada juga konsep akuntansi yang harus terpisah dari unit akuntansi, ya, akuntansi yaitu seperti wakaf, baitul mal, zakat, dan pemerintahan. Nah, itu mereka yang setuju, ya, yang setuju karena ada unit usaha, ya, unit, ada semacam organisasi atau satu unit organisasi itu yang mirip dengan atau bisa diterapkan konsep NTT konsep ini. Disebutkan tadi, dicontohkan yaitu wakaf, baitul mal, zakat, dan pemerintahan. Nah, sedangkan mereka yang tidak setuju dengan konsep ini diantaranya adalah Gemling dan Karim. Kemudian Kan. Ya, ini beralasan bahwa perusahaan, ya, yang tidak setuju alasannya adalah bahwa perusahaan adalah suatu bentuk entitas hukum yang tidak dapat dipisahkan dengan pemiliknya, terutama yang berkaitan dengan hutang. Ya, jadi ada dalam hal ini, ya, ada dua pendapat, ya. Ada yang setuju, ya, setuju dengan NTT konsep, di sisi lain ada yang tidak setuju dengan NTT konsep. Nah, bagaimana dengan AAOIV sendiri? Maka AAOIV sendiri menerima konsep ini, ya, dengan dasar saling mempercayai dengan cara yang saya percayai. Nah, dan dalam ini masjid telah menjadi salah satu contoh konsep entitas unit akuntansi yang terpisah di dalam masyarakat Islam. Nah, contohnya masjid, ya, contohnya masjid. Ini sudah dicontohkan. Masjid itu terpisah, tidak boleh dicampur dengan pribadi. Nah, itu. Karena alasan itu, maka AAOIV menerima tentang NTT konsep tadi. Meskipun di antara para pemikir akuntansi Islam ada yang berbeda pendapat dengan alasan yang sudah Bapak sebutkan tadi. Oke, kita lanjut konsep yang lain. Berikutnya adalah tentang kegiatan usaha yang berkelanjutan atau sering kita dengar istilahnya adalah going concern, ya. Konsep berkelanjutan ini dijelaskan, ya, mengasumsikan bahwa perusahaan akan terus berlanjut, akan terus beroperasi, ya, di masa yang akan datang. Konsep ini juga banyak dikritisi oleh para pemikir akuntansi, termasuk pemikir akuntansi Islam. Nah, mereka yang menolak konsep ini diantaranya adalah ada Adnan, Gafikin, yang beralasan bahwa semua makhluk adalah fana, ya, tidak ada yang hidup selamanya, dan hanya Allah yang akan terus hidup selamanya. Nah, jadi rupanya ada kaidah, ya, di dalam agama Islam yang diterapkan dalam konsep ini sehingga mereka tidak setuju dengan kegiatan tidak setuju dengan prinsip going concern itu atau kegiatan usaha yang berkelanjutan. Nah, kemudian pendapat ini juga ditolak oleh mereka yang mendukung dengan mengatakan bahwa Islam sangat mendukung orang yang bekerja keras dan menabung untuk mengantisipasi hari di masa depan, sebagaimana disebutkan dalam Quran surat 57 ayat 1 dan Al-Hadis yang mengatakan bahwa Allah menyayangi orang yang mencari nafkah yang baik dan menafkahkannya secara sederhana, serta menabung sisanya untuk persiapan pada hari membutuhkan dan pada hari
fakirnya. Hadis riwayat Bukhari. Oke, kita lanjut. Nah, konsep yang ketiga kita sudah sering mendengar, yaitu periodisasi. Nah, ini periodisasi ini berkaitan dengan going concern tadi, ya. Kalau going concern berkelanjutan terus menerus, maka untuk menilai kinerja dari perusahaan maka harus dipecah-pecah. Nah, itu sering Bapak sudah bahas, ya, dipecah-pecah berdasarkan suatu periode tertentu. Periodisasi ini biasanya dalam 1 tahun. Nah, menurut konsep ini, adanya perubahan atas kekayaan perusahaan pada laporan keuangan harus dijelaskan secara periodik. Nah, biasanya 1 tahun ya. Konsep ini berhubungan dengan konsep kegiatan usaha yang berkelanjutan. Nah, ini Bapak sudah sebutkan tadi. Konsep ini bisa diterima oleh AAO, IV, dan juga para pemikir Islam. Jadi untuk konsep periodisasi ini tidak ada masalah, ya. Di antara para pemikir Islam dengan AAOIV sendiri, ya. Oke, kita lanjut. Yang keempat, ada konsep yang keempat, yaitu konsep tentang satuan mata uang. Nah, proses perhitungan dan komunikasi aktivitas dalam perusahaan hanya mencatat yang dapat dihitung dengan satuan dan mengasumsikan daya beli mata uang tersebut. Mengasumsikan bahwa daya beli mata uang tersebut adalah stabil, ya. Saya Bapak ulangi lagi bahwa proses perhitungan dan komunikasi aktivitas dalam perusahaan hanya mencatat yang dapat dihitung. Jadi kalau ada aktivitas yang tidak dapat dihitung, ya, itu tidak perlu dicatat, ya. Yang dicatat itu yang dapat dihitung saja. Artinya yang berdampak kepada keuangannya. Dengan apa menghitungnya? Dengan satuan dan mengasumsikan daya beli uang tadi, daya beli dari mata uang tersebut adalah stabil. Ya, asumsinya itu mata uangnya adalah stabil. Pemikir akuntansi dan ulama fikih berbeda pendapat tentang konsep yang satu ini. Ya, antara lain yang beda pendapat adalah Ahmed dalam Nabir tahun 2007 yang menyatakan bahwa penggunaan uang sebagai alat perhitungan dalam lingkungan inflasi yang tinggi sangat dipertanyakan. Nah, kalau inflasinya tinggi maka dipertanyakan. Demikian juga Atithah yang mengusulkan penggunaan emas dan perak sebagai alat ukur karena kedua komoditas tersebut memiliki nilai yang konsisten dan penentuan nisab zakat juga menggunakan komoditas tersebut, ya. Jadi itu yang tidak setuju, dia berpendapat karena alasannya bahwa uang itu tidak stabil, atau kalau seandainya lingkungan inflasinya sangat tinggi maka konsep ini akan dipertanyakan. Dan ada juga yang mengusulkan jangan pakai uang, tetapi dengan menggunakan emas. Kenapa menggunakan emas? Emas karena cenderung stabil. Selain itu, untuk menentukan nisab zakat, nisab itu batas minimal, ya, sehingga suatu harta itu wajib dikeluarkan zakatnya, ya. Itu nisab zakat juga menggunakan komoditas tersebut, artinya emas atau perak. Nah, AAOIV dalam hal ini menerima konsep ini, yaitu berdasarkan hasil pertemuan The Islamic Academy di Kuwait pada tahun 1988 pada bulan Desember, yang menyatakan bahwa utang seharusnya dinilai pada jumlah uang tanpa melihat perubahan nilai uangnya. Pemikir akuntansi yang menerima konsep ini bersikap pragmatis, ya, pragmatis. Karena apa? Karena masih belum ada metode yang lebih baik, ya, yang lebih baik lagi untuk mengatasi masalah ini. Nah, artinya apa ini? Artinya para pemikir konsep satuan mata uang ini juga menyadari bahwa dengan menggunakan uang itu juga ada kelemahannya. Tapi di situ diasumsikan uangnya daya belinya adalah stabil. Tetapi di sisi lain masih belum ada, ya, sampai saat ini masih belum ada cara lain
ya untuk mengatasi masalah ini. Jadi masih dipandang bahwa menggunakan konsep satuan mata uang ini merupakan jalan keluar yang terbaik. Nah, kira-kira begitu ya. Kita lanjutkan. Yang kelima, kita sudah Bapak sering sampaikan, yaitu konsep konservatif. Konservatif itu kehati-hatian. Nah, konsep ini merupakan konsep yang digunakan oleh akuntan untuk melaporkan nilai yang rendah untuk aset, ya, untuk aset dinilai yang rendah, dan untuk aset dan pendapatan, ya. Nah, melaporkan nilai yang rendah untuk aset dan pendapatan, ya, untuk aset dan pendapatan diambil nilai yang rendah. Nah, sedangkan untuk kewajiban dan beban maka diambillah nilai yang tinggi. Hal ini memiliki dampak bahwa untuk transaksi yang berpengaruh terhadap kewajiban dan beban akan diakui dengan cepat. Sedangkan untuk aset dan pendapatan maka diakui dengan sebaliknya. Ya, prinsipnya penerapan dari konservatif ini adalah, ya, intinya kalau aset, ya, aset dan pendapatan itu dinilai yang rendah, atau sering kita istilahkan metode yang kita pakai adalah COMIL, COMIL, cost or market whichever is lower. Di mana di antara harga perolehan dan harga pasar yang lebih rendah. Nah, itu untuk aset. Kalau yang lebih rendah itulah yang dipakai, ya. Nah, konsep ini dikritik oleh pemikir Islam karena akan membuat perhitungan zakat menjadi terlalu rendah. Ya. Karena apa terlalu rendah? Karena menggunakan komil tadi, selalu dihitung sangat rendah. Nah, akan tetapi jika dilihat dari perhitungan pembagian laba untuk transaksi mudharabah, memang konsep ini dapat digunakan, mengingat bagi hasil dilakukan setelah diketahui realisasi dari laba. Kita lanjutkan lagi. Nah, perdebatan yang ke-6, ya, tentang harga perolehan atau istilahnya adalah at cost, ya, harga perolehan. Nah, ini merupakan konsep di mana aset dicatat sejumlah kas atau setara kas yang dibayarkan pada aset memperoleh sesuatu. Sedangkan kewajiban dicatat pada jumlah uang yang akan diterima dari pertukaran atas kewajiban. Nah, pemikir akuntansi Islam lebih memilih untuk menggunakan nilai sekarang dibandingkan dengan perolehan, khususnya untuk merealisasikan zakat. Nah, ini jadi berbeda pendapat, ya. Kalau konvensional kita, akuntansi konvensional kita mengenal harga perolehan. Tetapi untuk yang untuk yang pemikir Islam atau AOIV lebih cenderung menggunakan harga perolehan. Ya, para pemikir Islam, ya, bukan AOIV. Pemikir Islam lebih menggunakan itu. Ini berkaitan dengan untuk merealisasikan zakat tadi. Nah, tapi ini untuk akuntansi konvensional, kalau kita tinjau dari metode baru yang yang ditentukan oleh IFRS, kalau GAAP yang dari Amerika pakai harga perolehan, tapi kalau International Financial Report System itu sudah menggunakan nilai realisasi, ya. Nah, kita lanjut yang ke-18. Nah, ada penandingan antara pendapatan dan beban. Nah, itu yang sering kita kenal dengan istilah matching principle. Hal ini merupakan konsep di mana pendapatan diakui
pada suatu periode tertentu sesuai dengan prinsip pengakuan pendapatan secara bersamaan dengan pengakuan beban. Peneliti akuntansi Islam berbeda tentang konsep ini. Mereka menganggap konsep ini kurang penting. Ya. Jadi matching prinsip itu dianggap kurang penting. Karena apa? Karena akan lebih baik melakukan penilaian laba dengan pendekatan aset liability. Sehingga jika aset bersih naik, berarti telah terjadi laba. Jadi beda ini ya konsepnya. Kalau di konvensional kan untuk menghitung laba atau matching principle yaitu pendapatan dikurangi dengan beban. Ya, itu untuk melihat labanya atau keuntungannya. Tapi yang tidak setuju ya tidak setuju terhadap konsep penandingan ini, dia mengatakan kalau mau melakukan penilaian laba cukup dengan menggunakan pendekatan aset liability, yaitu aset bersihnya, jika aset bersihnya naik berarti telah terjadi laba. Yang kedelapan yaitu dasar accrual atau accrual basis. Konsep ini mengatakan bahwa pengakuan pendapatan dilakukan saat pengorbanan itu diberikan. Ya. Di sisi lain, beban diakui pada saat manfaatnya diperoleh atau diterima. Konsep ini diterima oleh AAOIV. Ya. Jadi dasar accrual ini, ya, itu ada kesesuaian atau kesamaan antara akuntansi konvensional dengan AAOIV. Namun, ya, menurut para pemikir yang lain mengatakan bahwa konsep ini tidak dapat digunakan sebagai cara menghitung zakat. Kenapa? Karena mengingat zakat harus dibayarkan berdasarkan kekayaan yang telah diterima manfaatnya. Ya, menurut mazhab Maliki. Dan juga bagi hasil atas mudharabah berdasarkan atas keuntungan kas yang diterima. Ya, kalau mudharabah menggunakan cash basis. Selama ini kita menggunakan accrual basis. Kalau accrual basis tidak harus menunggu kas kapan diterima, ya, atau beban kapan dibayarkan. Tetapi hanya dengan melihat bahwa pengorbanan itu telah diberikan. Maka kalau pengorbanan telah diberikan, maka pendapatan bisa diakui. Ya. Kemudian demikian juga dengan beban. Kalau beban itu diakui pada saat kita sudah memperoleh manfaat atau kita sudah menerima manfaat dari pihak lain. Meskipun kasnya belum kita dengar, saya kira sudah jelas ya ini. Kita lanjutkan lagi. Sistem atau konsep tentang pengungkapan penuh. Konsep ini mengharuskan pengungkapan informasi sesuai dengan kebutuhan informasi dari mayoritas pembaca laporan keuangan. Nah, konsep ini diterima oleh para pemikir akuntansi Islam. Karena apa? Karena Islam sangat mengutamakan prinsip keadilan. Ya, karena keadilan termasuk keadilan dalam memperoleh informasi. AAOIV tidak menjelaskan konsep ini pada bagian tujuan dan konsep akuntansi untuk lembaga keuangan syariah. Yang ke-10 yaitu tentang substansi mengungguli bentuk. Ya. Apa itu? Substansi mengungguli bentuk. Nah, coba kita baca pelan-pelan. Konsep ini mengatakan bahwa hakikat dari suatu transaksi itu lebih penting daripada bentuk hukum transaksi itu sendiri. Penerapan dari substansi mengungguli bentuk ini yaitu pada penerapan akuntansi konvensional, yaitu pada capital leasing. Ketentuan syariah tidak mengenal konsep ini, mengingat seluruh transaksi didasarkan atas akad, dan akad tersebut akan selalu sama antara bunyi akad dengan substansi dari akad itu sendiri. Karena
Islam melarang transaksi yang kurang jelas atau istilahnya apa itu goror ya. AOV sendiri tidak menjelaskan tentang konsep ini karena tidak ada kan gitu dalam Islam. Nah, maksudnya apa ini kan yang kita bahas nih. Substansi mengungguli bentuk. Tadi dicontohkan yaitu untuk capital leasing. Nah, capital leasing kalau dengar leasing itu berarti apa? Leasing itu berarti sewa beli ya, istilahnya dari istilah lain dari leasing itu sewa beli. Kita di sisi lain menyewa dulu, tetapi nanti pada akhir periodenya maka seakan-akan barang itu menjadi kita beli. Nah, jadi ada dua pemahaman dalam hal ini, yaitu ada istilahnya sewa, tapi di sisi lain ada istilahnya beli, ya. Tapi dijadikan satu dalam satu akad yang namanya leasing. Nah, kalau konsep ini itu tidak dikenal di dalam ajaran Islam. Kalau ada ajaran Islam itu jelas ya. Kalau sewa itu juga nanti substansinya sewa, maka nanti bentuk hukumnya juga harus sewa kan gitu kan. Kalau beli ya harus beli. Makanya tadi dikatakan di sini ya. Konsep ini mengingat transaksi didasarkan akad ya. Dalam agama Islam itu transaksi didasarkan atas akad dan akad tersebut akan selalu sama antara bunyi akad dengan substansinya ya. Gak mungkin ada perbedaan. Tadi Bapak sudah sebutkan kalau seandainya sewa ya selalu sewa, kalau beli ya beli, jadi tidak akan dicampur adukan. Kalau dicampur adukan menjadi tidak jelas. Nah, karena Islam tidak mengenal konsep ini, maka AOIV tidak menjelaskan tentang konsep substansi mengungguli bentuk. Beberapa pemikiran ke depan. Nah, ini udah habis tadi ya. Sekarang beberapa pemikiran depan. Satu, tentang neraca. Neraca menggunakan nilai saat ini. Ya, ini pemikiran ke depan ya. Bahwa neraca itu ke depannya nanti akan menggunakan nilai saat ini atau current value balance sheet. Hari ini untuk mengatasi kelemahan dari historical cost yang kurang cocok dengan pola perhitungan zakat yang mengharuskan perhitungan kekayaan dengan nilai sekarang. Alasan lain adalah dengan menggunakan nilai sekarang akan mempermudah pengguna laporan keuangan untuk mengambil keputusan. Karena nilai yang disajikan lebih relevan dibandingkan dengan nilai historical cost. Nah, ini bisa dapat dimengerti ya, dapat dipahami kalau misalkan dalam keadaan inflasi yang sangat tinggi, misalkan kita kalau mungkin kita membeli bangunan katakan sudah umurnya 20 tahun yang lalu, maka kalau dinilai sekarang mungkin nilainya sudah berlipat-lipat ya menjadi puluhan kalinya. Tapi kalau menggunakan metode historical cost ya tetap segitu aja ya. Tapi kalau menggunakan nilai saat ini maka dia harus disesuaikan dengan nilai saat ini atau current cost ya. Dengan menggunakan nilai saat ini akan lebih memudahkan di dalam perhitungan zakat karena zakat itu melihatnya dari nilai pada saat ini. Oke, udah jelas. Kemudian kita yang kedua, ya pemikiran ke depan yang kedua, yaitu IFRS tadi Bapak udah singgung, International Financial Reporting Standard. Oh, bukan sistem standar rupa. IFRS telah merekomendasikan nilai saat ini atau current value untuk aset yang disajikan dalam laporan keuangan. Dan negara-negara di dunia sedang dalam proses untuk mengadopsi IFRS ini sebagai standar dari laporan keuangan. Nah, yang ketiga, ada laporan nilai tambah atau value added statement. Laporan nilai tambah sebagai pengganti dari laporan laba atau sebagai laporan tambah
atas neraca dan laporan laba rugi. Usulan ini didasarkan atas pertimbangan bahwa unsur terpenting di dalam akuntansi syariah bukanlah kinerja operasional, dalam ini adalah laba bersih, tetapi kinerja dari sisi pandang para stakeholder dan nilai sosial yang dapat didistribusikan secara adil kepada kelompok yang terlibat dengan perusahaan dalam menghasilkan nilai tambah. Konsep nilai tambah dianggap sebagai jawaban atas kelemahan dari akuntansi keuangan yang konvensional, sehingga ini akan diusulkan sebagai laporan keuangan tambahan nantinya. Oke, saya kira sudah jelas. Kalau nanti belum bisa dibaca-baca lagi, dipelajari sendiri, karena ini sudah cukup lengkap Bapak menyajikan slide-nya ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami lebih baik lagi. Nah, saya kira begitu pertemuan kali ini ya. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Akhir kata, selamat mengikuti ujian tengah semester. Mudah-mudahan kalian bisa menghasilkan nilai yang sebaik-baiknya dengan nanti mendapatkan nilai yang semaksimal ya, kalau bisa A semua ya. Sekian, nanti kalau ada yang perlu didiskusikan, kita diskusikan lagi di grup WA. Oke, sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.